Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Ya sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, kalian tahu nggak? Kalian dipanggil ke sini untuk acara apa atau kegiatan apa di sini? Bimbingan kelompok. Ya, untuk bimbingan kelompok ya. Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan dalam bimbingan konseling yang membahas tentang suatu permasalahan peserta didik dalam suatu lingkup diskusi kelompok seperti itu. Nah, pada pertemuan kita hari ini atau topik yang akan kita bahas yang mana itu tentang disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, kemudian layanan atau tujuan layanan dari BKP ini tentang disiplin mengerjakan tugas itu yang pertama, peserta didik mampu merancang jadwal belajar selama 24 jam. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengubah kebiasaan mengerjakan tugas yang kurang baik disesuaikan dengan jadwal yang tadi sudah kalian buat ya. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, nanti saya contohkan ya. Perkenalannya biar tidak monoton atau biasa saja ya. Nanti perkenalannya seperti ini. Nama saya Sulham, saya dari Pemalang. Halo semuanya, kayak gitu ya. Bisa ya? Oke, mulai dari yang sebelah kanan dulu atau yang kiri dulu? Kanan dulu ya, Mas. Siap. Mas Ivan. Ya, berarti nama saya Sulham, saya dari Pemalang. Halo semuanya, kayak gitu. Dari mana kamu? Iya. Gak usah. Nama saya Hiben, saya dari Semarang. Halo semuanya. Ya, selanjutnya. Nama saya Pandu, saya dari Semarang. Halo semuanya. Oke. Nama saya Raja Gusti. Saya dari Semarang. Halo semua. Skip. Ya, silakan. Masih apa-apa. Gak apa-apa ya. Kita jadi gimana? Nama saya Nama saya Farel. Terus saya dari Semarang. Halo semuanya. ya. Oke, selanjutnya. Nama saya Vina, saya dari Semarang. Halo semuanya. Ya. Nama saya Citra, saya dari Semarang. Halo semuanya. Nama saya Tata, saya dari Semarang. Halo semuanya. Nama saya Rika, saya dari Semarang. Halo semuanya. Oke, ya terima kasih atas perkenalan dari kalian. Oke, selanjutnya saya ulangi lagi untuk topik pembahasan kita pada kesempatan hari ini, siang hari ini adalah tentang disiplin mengerjakan tugas. Nah, untuk kesepakatan waktu kira-kira berapa nih, dari 40 menit sampai 45 menit atau kira-kira berapa untuk kesepakatan waktunya? Selesainya. Berarti kurang lebih 40 menit ya. Iya. Oke, meskipun nanti diusahakan supaya bisa maksimal ya dalam waktu 40 menit itu. Oke, kemudian selanjutnya sebelum kita mengawali atau kita ke tahap selanjutnya, kita melakukan ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi ya dalam mengikuti BKP ini.
ya. Nanti saya contohkan dulu untuk ice breakingnya ya. Jadi ice breakingnya bernyanyi lagi ya kayak tadi ya. Oke, nanti sama-sama ya. Oke. Saya contohkan dulu ya, saya contohkan dulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, ayo tersenyum. Hihi, kayak gitu ya. Digulung-gulung, ayo tertawa. Haha, gitu. Oke ya, siap ya, bisa ya. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, ayo tersenyum. Digulung-gulung, ayo tertawa. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, sebelumnya ini saya tampilkan dulu ya video terkait dengan topik pembahasan kita pada hari ini. Ini video singkat ya, nanti silakan kalian bisa mengamati kemudian menyimpulkan dari video tersebut. Ya. Ya, ini silakan bisa disimak dulu videonya. Ini tentang video tentang menunda-nunda pekerjaan ya. Ya, suaranya kurang jelas. Ya. Ya, ya. Oke. Oke ya, tadi kalian sudah menyimak sekilas tentang video yang sudah saya tampilkan. Nah, selanjutnya kita mulai diskusi tentang video tadi ya, terkait dengan topik layanan kita, yaitu tentang disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, ini kita mulai dulu diskusinya dari hasil tadi, melihat sekilas video dari yang mana ini yang sekiranya mau berpendapat dulu dari video tersebut, mulai dari yang kanan atau yang kiri? Gantian yang kiri. Ya, silakan. Ya, sekiranya untuk tadi video yang tadi itu pernah atau enggak sih kalian menunda-nunda pekerjaan atau tugas sekolah, dan apa alasannya? Ya, silakan bisa dijelaskan. Jujur kalau normalnya tuh pasti pernah nunda-nunda, tapi mungkin alasannya ya karena malas atau bisa jadi bosan, tapi masih bisa nggak menunda gitu. Jadi kita tahu gimana waktu yang menunda sama kita memperbaiki itu. Oke, selanjutnya dari Mbak ini atau ini dulu? Ini Ya, kan dari sini. Ya, dari situ dulu. Ya, silakan. Apa santai aja. Jadi kan kalau misalnya kita sering nunda-nunda itu kan pasti kayak ada aja hal yang terlalu sering kelewat gitu kan. Iya. Nah jadi lebih baik kita jangan nunda-nunda. Oke, kalau misalnya ada waktu itu sekiranya kita Ya, lebih ya langsung. langsung untuk dikerjakan ya tugasnya ya. Oke, selanjutnya Mbak sini
gitu loh. Sumpah. Gak apa. Ya. Jadi menunda-nunda tugas itu bisa apa namanya, menyanyiakan waktu gitu loh Kak. Jadinya Ya. kan waktunya bisa buat yang lain. Ya. Malah ditunda-tunda akhirnya. Ya kalau menurut mbaknya itu kalau kita menunda-nunda waktu itu kita kehilangan waktu yang lain ya untuk mengerjakan tugas yang lain juga gitu. Oke, selanjutnya dari ini. Kalau menunda-nunda tugas itu kan nanti tugasnya bisa numpuk, terus Ya. nanti lama-kelamaan nambah banyak gitu. Jadi nanti pas nyelesainya nanti susah. Oke, ya kalau menurut mbak ini berarti kalau kita menunda-nunda itu kita lebih sulit ya untuk mengerjakan tugas yang berikutnya. Oke, selanjutnya dari sini Mas Iban. Ya. Ini kita berpendapat tentang menunda-nunda atau mau cerita juga? Ya, nggak apa-apa kalau mau kalian Mas Iban mau mengungkapkan ya nggak apa-apa berpendapat gitu. Jadi menurut saya dari video tadi itu mungkin bisa digambarin kayak orang datang ke rumah temannya untuk awalnya tujuannya adalah mengerjakan tugas, tapi mungkin sebelum tugas itu malah main HP, main game, terus akhirnya keterusan sampai enggak beres tugas. Nah, itu mungkin juga pernah terjadi di saya, walaupun medannya sama, bukan sama teman tapi diri sendiri. Jadi itu waktu yang sebenarnya saya pasang untuk belajar, tapi pada saat itu saya buka notif WA. Awalnya notif WA merembet IG YouTube. Akhirnya itu malam, jadi mau gak mau saya ngorbanin waktu istirahat. Oke. Lalu di sekolah yang masih merasakan. Jadi Ya. itu sangat merugikan bagi saya. Ya, oke. Menurut Mas Iban ini berarti kalau kita hampir sama dengan video yang tadi ditampilkan, cuma mungkin medianya itu kalau Mas Iban yang sering dibuka ketika membuka WA, kemudian nanti beralih ke Instagram, kemudian YouTube, kemudian sosial media yang lain seperti itu ya, sehingga nanti tugas-tugas yang sebenarnya bisa diselesaikan akhirnya bisa tertunda ya seperti itu. Oke, baik. Ya, selanjutnya Mas Pandu. Kalau saya mungkin akan berpendapat mungkin agak menyampaikan tentang pesan saya ya. Pengalaman saya di rumah itu juga kalau belajar juga sering nunda-nunda, cuman saya ada sebuah kebiasaan bener ya, dari sejak dulu Ya. dan mulai ya sekarang mulai agak hilang. Mungkin kebiasaan saya 1 jam belajar, jadi full saya 1 jam itu untuk belajar, baik itu membaca sesuatu atau menyelesaikan tugas sesuatu itu. Jadi harus 1 jam itu nggak boleh ada gangguan yang lain gitu, apa HP kayak gitu nggak boleh. Jadi itu mungkin. Oke, ini ya pendapatnya Mas Pandu sangat bagus ya. Kemudian selanjutnya Mas bisa pendapat mungkin dari yang sekiranya kamu sering atau pernah menunda-nunda pekerjaan atau tugas sekolah, kemudian berakibat apa seperti itu. Menurut saya menunda-nunda waktu itu tidak baik, Ya. jadi jangan diulangi lagi. Ya, baik. Oke. Kalau menurut Mas ini berarti Mas Rasya itu berarti ketika kita menunda-nunda tugas sekolah terutama ya, itu pasti kesannya tidak baik ya, karena memang tugas dari sekolah itu sifatnya wajib ya, wajib dikerjakan. Oke, kemudian selanjutnya Mas. Menurut saya menunda waktu itu tidak baik karena waktu adalah uang. Oke, itu adalah uang Mas. Sangat Mas. berharga berarti ya. Oke. Oke. Kemudian dari yang sudah kalian sampaikan tadi terkait dengan menunda-nunda pekerjaan ya, kemudian apa yang sekiranya itu, kemudian apa sih dampak dari ketika kalian menunda-nunda pekerjaan tersebut ya, dampak dari ketika misalnya kalian ada tugas di minggu ini mata pelajaran apa, nah kemudian kalian menunda-nunda sampai akhirnya lupa, itu
dampaknya apa, seperti apa. Mungkin bisa dari sini Nah ya, ya. bagi saya masih nyambung sama saya cerita tadi. Ya. Itu saya menunda sebuah tugas sekolah yang harusnya mungkin sudah dikerjakan dari hari-hari lalu, tapi saya baru menyelesaikannya malam sebelum hari H, di malamnya. Itu kebetulan tugasnya juga sedikit banyak. Akhirnya itu setelah saya menunda waktu, setelah saya menggunakan waktu yang sebenarnya itu digunakan untuk mengerjakan tugas, saya gunakan untuk ya main Instagram, ya YouTube itu, akhirnya waktunya terbuang untuk hiburan, sehingga waktu pada tengah malam itu baru selesai atau hampir selesai. Jadi saya tidur berkurang, waktu istirahat saya berkurang, pagi-pagi sudah harus bersiap ke sekolah. Dengan sekolah itu full, gak ada waktu tidur, jadi sedikit mengantuk pada saat itu gitu. Oke. Jadi nggak maksimal. Oke, baik. Untuk menurut Mas Iban itu berarti ketika atau dampak ya dari kita menunda-nunda tugas itu, kalau menurut Mas Iban itu kurangnya istirahat ya, karena mungkin sudah dikasih tugas dari jauh-jauh hari tapi H-1 ya, atau malamnya misalkan besok Senin, kemudian malam Seninnya itu baru dikerjakan atau baru diselesaikan, sehingga ketika waktu untuk belajar atau istirahat di rumah itu masih kurang ya, sehingga mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah atau di kelas seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Mas Pandu, Saya mungkin, dampaknya apa, seperti apa? sependapat sama Iban ya. Ya. Kalau kita nunda tugas tuh bisa dapat jam tidur, dan mungkin tugasnya jadi malah apa. Kalau saya tuh rasa kalau tiap nunda tugas tuh pas ngerjain tugas itu, tugasnya tuh hasilnya nggak maksimal gitu. Ya. Jadi kayak ya misal harus bikinnya seperti ini nih ekspektasinya awalnya, terus malah pas kan nunda tugas jadi mepet waktu, malah hasilnya nggak yang sesuai dengan ekspektasi itu. Kayak gitu. Oke, untuk menurut Mas Pandu itu hampir sama ya dengan Mas Iban ya, sehingga nanti kalau misalkan kita mengerjakan tugas itu mepet ya, itu pasti hasilnya kurang maksimal ya dari yang kita harapkan, seperti itu. Makanya menunda-nunda pekerjaan atau tugas itu sekiranya kita bisa mengurangi lah ya. Kemudian selanjutnya Mas Rasya bisa pendapat mungkin. Ya di sini itu santai saja ya, karena kita itu sistemnya berdiskusi ya, sehingga semua saling berpendapat, nggak ada yang salah di sini ya, kita saling berpendapat aja ya. Silakan, dampak apa yang sekiranya ketika Mas Rasya itu menunda-nunda pekerjaan atau tugas sekolah itu apa dampaknya? Ya silakan, nggak apa-apa Mas. Dampaknya apa kira-kira Mas? Dampaknya Kalau menurut Mas ini saya menjadi bermalas-malasan, malas-malasan ya, kurang semangat. Oke ya, terus apalagi sudah. Oke ya, untuk selanjutnya Mbak silakan. Jadi menurut saya dampak dari menunda-nunda tugas yang aslinya kita ngerjain satu tugas kan jadi jadi banyak tuh Pak. Iya. Nah, akhirnya jadi pusing karena mikir terlalu banyak. Iya. Oke, untuk menurut Mbak Vina itu terkait dengan akibat atau dampak yang ditimbulkan itu tugasnya semakin menumpuk ya, semakin banyak, sehingga untuk menyelesaikannya selama kelamaan akan merasa kesulitan ya, atau tidak maksimal seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah kalau saya itu kan ini pengalaman pribadi saya ya, Iya. itu suka keliru bawa misalnya bawa buku sosiologi ini malah bawa buku geografi, karena Nggak fokus gitu. ya nggak fokus, Iya. karena pusing gitu mikir Oke. yang banyak.
gitu sih. Jadi lebih itu ya apa kurang fokus ya kalau Nah. kalau apa namanya menunda-nunda tugas ya malam hari ya. Kalau misalnya baru mengerjakan tugas ya yang sekiranya besok mata pelajaran apa akhirnya lupa ya untuk membawa buku LKS-nya atau buku Nah, paketnya dari mata pelajaran itu. Iya betul. Oke, selanjutnya Mbak. Oke, kalau menurut saya itu hampir sama semuanya. Ya. Tapi yang pertama itu pasti tugas tumpuk. Ya. Nah, terus endingnya Mhm. nyesel karena Ya. nunda-nunda. Nah, ending itu yang paling parah, dampaknya itu nyeselnya itu. Oke. Dari tugas tumpuk terus nyesel kenapa nggak kerjain dari kemarin gitu. Ya. Oke, kalau dari Mbak Permata. Permata itu ada penyesalan ya, ada rasa penyesalan ya. Kalau misalnya penyesalan itu selalu datang di akhir Di ya, akhir, nggak ya. pernah di awal ya. Sehingga ketika kita menunda-nunda pekerjaan tentunya itu akan berakibat ke hal-hal lain ya. Kita bisa semakin lama semakin menumpuk, kemudian kita tertinggal dengan teman-teman yang lain atau teman sekelas ya seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak. Saya dampak dari undang-undang itu sih, itu nanti bisa itu bisa ngidup, terus nanti jamnya jam yang aslinya buat membaca atau beristirahat nanti bisa di berkurang. Ya, jadi untuk menurut Mbak Rifka itu ketika menunda-nunda pekerjaan tentunya di sekolah juga nanti berpengaruh ya dalam istirahat ya, istirahat kemudian nanti bisa kurangnya istirahat karena harus menyelesaikan tugas yang semalam atau belum terselesaikan seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ya, selanjutnya itu apa yang sekiranya akan kalian lakukan atau mengantisipasi supaya hal seperti ini tidak terulang lagi atau menunda-nunda pekerjaan ini bisa kalian atasi seperti itu. Kiranya apa? Hal apa yang ingin kalian ubah ya sekiranya supaya kalian lebih tepat waktu dalam mengumpulkan atau mengerjakan tugas. Mulai dari mana dulu ini? Sini ya, monggo silakan. Yang aslinya malas nanti jadi rajin, terus Ya. yang biasanya nunda-nunda jadi nggak nunda-nunda. Biasanya kalau ada tugas langsung dikerjain gitu, jangan nunda-nunda. Oke, ya untuk Mbak Rifka ini berpendapat bahwa sekiranya ada tugas itu langsung ya dikerjakan, jangan menunda besok nanti lama-lama akan menjadi numpuk seperti itu tugasnya. Oke, selanjutnya. Jadi kebiasaan saya untuk mengubah itu yang pertama dari dulu, dari kecil saya selalu sediain notes. Oke. Itu ditulis di kamar, Ya. di sama tempat belajar, bahkan di HP. Oke. Jadi semisal hari Senin itu ada tugas apa, nanti dicatat. Hari Selasa ada tugas apa, catat sampai hari Jumat gitu. Terus kan ada kolom checklist. Ya. Nanti saya bakal checklist tugas yang sudah, dan kalau belum berarti itu belum. Jadi itu apa ya, gampangin buat mengerjakan, jadi nggak ada tunda-tunda waktu. Kalau udah kecentang semua itu kelihatannya enak kafe, kalau yang satu kecentang yang enggak jadi jelek gitu, akhirnya ngerjain semua. Oke. Tepat waktu. Oke, kalau menurut Mbak Permata, Iya. oke kalau menurut Mbak Permata itu biasanya itu dilakukan dengan kertas kecil atau notes itu ya, ya kiranya tugas apa hari ini ya nanti ditulis, kemudian yang belum dikerjakan apa, sehingga hal ini akan meminimalisir ya terjadinya lupa dalam mengerjakan tugas itu. Ya, ini sangat bagus ya. Kemudian selanjutnya. Kalau saya itu pending semua yang belum penting, yang nggak penting dulu, Iya. terus habis itu ngerjain yang penting dulu. Kalau misalnya yang penting udah selesai, baru yang ngerjain yang lain gitu. Oke, ya, ya menurut Mbak Citra. Citra itu berarti pending dulu ya hal-hal yang sekiranya Enggak penting. nggak penting atau memberatkan ya, atau dikerjakan yang mudah-mudah dulu ya, sehingga tugas-tugas yang lain bisa terselesaikan seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kan Pak, saya kalau ngerjain tugas pasti dengerin musik. Ya. Nah, kalau ada notifikasi gitu, saya langsung nggak fokus. Namanya pengen buka gitu. Jadi, Ya. nah,
lain kali itu ngabain notifikasinya. Oke, lain kali ya berarti berusaha untuk mengabaikan ya notifikasi dari semua yang ada di HP ya supaya bisa fokus ya dalam mengerjakan tugas itu. Oke, selanjutnya Mas, hal apa yang sekiranya akan Mas ini lakukan supaya tidak menunda-nunda tugas sekolah? Saya akan lebih disiplin untuk anak. Disiplin contohnya seperti apa disiplinnya? Disiplinnya Ya, seperti tidak terlambat mengerjakan tugas. oke. Ya, terus apa lagi? Lagi tidak terlambat masuk sekolah. Tidak terlambat masuk sekolah. Ya. Oke, ya menurut Mas siapa? Saya. Ya, Mas Farel itu lebih disiplin lagi ya dalam mengerjakan tugas, kemudian lebih disiplin dalam berangkat sekolah supaya tidak terlambat seperti itu. Oke, ada Mas Rasya. Kira-kira apa yang akan dilakukan supaya tugas itu tidak ditunda-tunda? Ya. Saya akan lebih semangat lagi. Lebih semangat. Oke. Ya. Ya, itu aja. Oke, itu salah satu hal yang bagus ya. Kalau kita sudah semangat itu tugas yang sekiranya sulit itu nanti akan bisa terselesaikan dengan baik. Oke, kemudian Mas Pandu nih. Kalau saya sih untuk solusi menunda-nunda tugas itu sesuai dengan yang saya katakan tadi, itu membuat jadwal belajar yang baik. Jadi harus benar-benar belajar di waktu itu, Ya. harus fokus. Soalnya kalau saya pikir tuh kalau tugas yang belum selesai itu malah susah dilupain malah. Kalau saya Benar. Ya, betul. sama yang lain kayak Ya. Oke, berarti kalau menurut Mas Pandu itu tugas yang belum selesai itu pasti akan teringat terus ya seperti itu ya. Kalau kita mau meninggalkan itu kayaknya ada yang janggal gitu ya, masih saya belum mengerjakan tugas misalnya bahasa Indonesia atau matematika seperti itu, sehingga akan teringat terus ya kalau belum selesai ya, tugasnya. Oke. Terus kemudian Mas Iban. Ya tadi setuju sama dengan Kakak, yaitu membuat list Ya. tentang tugas yang ada dicatat. Tapi untuk mengurangi tugas di rumah itu, kadang-kadang saya ngasih ini di sekolah juga. Oke. Karena itu sekolah itu gangguannya masih sedikit, nggak ada distraksi sebesar di rumah. Oke. Kalau di rumah itu ada makanan makan, ada orang tua, ada adik, itu bisa ganggu juga. Oke. Jadi ya kalau misal bisa dikerjakan pada waktu sekolah, misal dari jam pelajaran itu dikasih tugas, Ya. selesaikan di jam 3. Oke. Kalau tentang maksimal mengerjakannya, kalau saya merasa lebih maksimal pada saat setelah dijelaskan saya kerjakan daripada setelah dijelaskan saya tunda sampai malamnya, itu materinya sudah lupa. Jadi dikerjakan dulu waktu jam. Oke, ya kalau si Mas Iban ini hampir sama ya dengan Mbak Tata ini ya, dan Citra ya, terkait dengan untuk apa yang harus dilakukan, yaitu menggunakan dengan cara list ya, membuat list tugas dan kemudian sambil nyicil tugas di sekolah, karena kalau di rumah itu ada gangguan ya, gangguan bisa dari keluarga ya, bisa dari orang ibu atau adik yang harus misalnya ngomong ya gitu, sehingga ketika mengerjakan tugas itu tidak maksimal ya. Dan kalau mengerjakan di sekolah itu sekiranya kan waktu bisa maksimal ya, bisa misalnya hari itu ada tugas langsung bisa diselesaikan. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini tentang disiplin dalam mengerjakan tugas ya. Nah ini saya meminta untuk diantara kalian untuk menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini ya. Kiranya cowok satu cewek satu gitu ya, biar adil ya. Oke, silakan Mas. Silakan Mas.
bisa disimpulkan untuk Satu pertemuan aja kita langsung. hari ini. Mas Pandu, silakan ya. Kesimpulan dari diskusi kita kali ini itu mungkin menunda-nunda itu buat kebiasaan yang buruk ya. Karena bisa berdampak ya untuk kesehatan maupun tugas itu jadi menumpuk, dan kita juga harus bisa cari solusi dalam mengatasi kebiasaan buruk itu. Ya, oke, terima kasih. Kemudian dari Mbak Citra atau siapa ya? Mbak Citra atau ya, silakan. Ya intinya tuh kita jangan pernah nunda-nunda tugas, apalagi sampai numpuk tuh jangan. Jadi saya ada tugas langsung kerjain aja. Oke, ya. Oke, terima kasih atas kesimpulan dari kalian ya. Jadi untuk kesimpulan pada pertemuan kita tentang topik layanan kita, yaitu tentang disiplin dalam mengerjakan tugas, itu adalah kita harus sebisa mungkin ya mengantisipasi hal-hal kecil yang sekiranya dapat menjadi tertunda untuk tugas kita, sehingga apa yang harus kita lakukan itu kembali lagi ke kalian masing-masing. Caranya seperti apa atau metodenya seperti apa itu bisa kalian cari sendiri solusinya. Bisa seperti Mbak ini tadi ya, bisa membuat list ya, kemudian apa saja tugas yang belum selesai, kemudian apa saja yang tugas yang sekiranya sudah selesai bisa di checklist seperti itu. Nah, oke, ya selanjutnya itu kesan dan pesan apa kalian selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Ya, kesan dan pesannya Semuanya atau satu? satu-satu aja, satu kan kesan ya, kesan dan pesan. Ya, mulai dari yang cowok dulu ya, nanti yang cewek terakhir. Kesan dari kita adanya pertemuan seperti ini apa menurut Mas Rasya itu? Apa kesannya? Kita lebih luas Pengetahuan. pengetahuan Oke, oke. Mencakup materi tentang ini ya, disiplin dalam mengerjakan tugas. Oke. Selanjutnya Mas Iqbal. Iya. Kan kesan dan pesannya semuanya nanti bisa berpendapat ya. Saya sama juga memperluas pengetahuan, jadi Iya. memperluas kita juga apa ya? Sih. Iya, tahu pendapat orang lain. Iya. Oke. Topik yang kita suka. Oke. Terima kasih. Terus Mas Pandu Pesan saya mungkin mengikuti ini BKP ini. pesan saya tuh Bimbingan kelompok. saya karena saya suka banget diskusi, jadi mungkin senang aja gitu kalau Ya. ada Oke. diskusi kayak gini. Oke. Terima kasih ya. Selanjutnya Mas, apa kesannya apa yang setelah Mas ini ikuti dalam kegiatan ini? Menyemangati diri sendiri. Oke. Motivasi diri ya berarti ya. Oke. Kemudian selanjutnya Mbak. Asik sih, seru soalnya dari ini diskusi sama berbeda pendapat. Biasanya kan kita ya selalu dua toh. Oke. Selanjutnya. Saya apa ya, sama seperti Farel tadi bisa mengedukasi juga. Ya. Gitu. Oke, bisa verifikasi ya, kemudian Iya. bisa berdiskusi dengan teman yang lain ya, Iya. curah pendapat. Oke. Selanjutnya Mbak. Jadi kesan-pesan tuh yang pertama nervous karena sebelumnya nggak pernah diskusi kayak gini rame-rame, terus seneng, terus jadi Iya. tahu pendapat masing-masing, terus dapat motivasi sampai edukasi juga, terus baru Iya. tahu ternyata oh kita bisa kayak gini, oh ternyata Pandu suka ngelakuin hal ini gitu. Iya. Gitu. Oke. Hasilnya selanjutnya. Terus sama pendapat teman-teman di sini bisa jadi motivasi sama jadi semangat. Oke, jadi semangat ya. Oke ya. Ya, sekiranya karena waktu kita sudah mencukupi dengan kesepakatan di awal tadi, ya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari kalian telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan topik layanan disiplin dalam mengerjakan tugas. Ya, kalau di awal tadi sudah berdoa, kita di akhir juga harus berdoa. Ya, oke. Doa dipersilakan.
kasih atas partisipasinya ya, atas kesukarelaan dari kalian ya. Dan sampai ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.